Fajrin Baradab alias Ajin, 17 tahun, warga Pateten 1, Kecamatan Air Tembaga, Kota Bitung, remaja tersangka perampokan dan pembunuhan seorang nenek S, 65 tahun di sebuah ruko Pateten hari Minggu, berhasil dibekuk tim buru sergap gabungan Polres dan Polsek Maesa Bitung di Amurang, Minahasa Selatan tadi pagi. Menurut Kapolres Kota Bitung AKBP Filemon Ginting kepada Indonesia Blitz di Mako-Polres Selasa pagi, tersangka dibekuk saat hendak melarikan diri ke Gorontalo. Petugas terpaksa menembak kaki kirinya karena saat akan ditangkap tersangka coba melarikan diri meski sudah diperingatkan. Hari ini tanggal 11 Juli 2017, tersangka FB warga Pateten telah diamankan terkait dengan kasus pembunuhan disertai dengan pencurian dan juga pemerkosaan. Jadi pelaku kita tangkap di daerah Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan pada saat mau melarikan diri ke arah Gorontalo. Karena upaya mau melarikan diri, anggota sempat melaksanakan tembakan peringatan dan menembak kakinya pelaku. Tapi sekarang sudah kita amankan dan untuk mengembangkan terkait dengan barang bukti sajam dan yang lainnya. Pelaku ditemukan jam berapa? Pelaku ditemukan jam 03.00 subuh hari ini. Dalam membekuk tersangka, Kapolres memang memerintahkan tim buru sergap gabungan terdiri dari tim Tarsius, Kobra, dan Anti Bandit Polres dan Polsek Maesa yang dipimpin Kasat Reskrim untuk mengejar pelaku. Semula dalam postingan di medsos Facebook, tersangka ingin mengaburkan tempat pelariannya dengan mengatakan sedang menuju Timika, Papua. Tapi tim buru sergap tak mudah dikibuli. Mereka mencari informasi sebanyak mungkin dan akhirnya Senin malam mengejar ke Minahasa Selatan dan berhasil membekuknya. Saat tiba di Mako-Polres Bitung tadi pagi, tersangka terpaksa diturunkan di halaman karena bertepatan sedang ada apel para polisi di lapangan. Sambil duduk di rumput, tersangka sempat ditanyai Kapolres. Di hadapan Kapolres dan petugas polisi lainnya, tersangka mengaku sudah merencanakan untuk mencuri di rumah orang tua Haji Agus keluarga Salendang. Ia mengincar dan melihat penghuni rumah sudah keluar. Kemudian tersangka memanjat dari sisi bangunan dan masuk dari jendela di lantai 3. Tapi tak disangka ketika hendak mengambil uang di toko lantai bawah, tersangka bertemu nenek S di tangga. Ia langsung membenturkan kepala nenek tersebut hingga berdarah. Nenek sempat lari ke kamar tidurnya. Tersangka kemudian merampok uang di toko, kemudian balik dan menikam nenek dengan pisau hingga tewas di tempat tidur. Korban juga disetubuhi tersangka kemudian melarikan diri. Nah, kalau kita mau ke bawah, mau ke dapat nenek itu di tangga di sana, dia ada pinjam batang kaki, bilang siapa anak, semua dia, nenek langsung lapar kita, si rubuh kakui, tapi itu, kepala, nenek itu bawa garah, maka bawa. Tersangka kemudian melarikan diri lewat jendela di lantai atas, kemudian naik ojek. Ia bahkan masih sempat membeli sepasang pakaian dan celana di tenda biru pusat Kota Bitung, serta membeli handphone dengan uang curian sebelum kemudian menuju ke terminal bus Tangkoko untuk lari ke Manado. Dengan uang rampokan yang berjumlah belasan juta, ia pergi ke Tomohon, kemudian balik lagi ke terminal bus Malalayang Kota Manado. Kemudian menyewa taksi gelap seharga 1,5 juta rupiah untuk lari ke Gorontalo. Namun ketika sedang istirahat di Amurang, petugas Buser Bitung berhasil membekuknya. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengumpulkan uang senilai 11,4 juta rupiah lebih, termasuk 2 buah telepon genggam dan rokok elektronik. Diperkirakan ada 3 juta rupiah lebih sudah digunakan tersangka. Menurut Kapolres, tersangka untuk sementara dikenakan pasal pidana KUHP 338 dan 353 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tapi ancaman hukuman ini bisa saja berkembang setelah ada hasil penyelidikan lebih lanjut. Andri Jeffrey, Indonesia Blitz.